Selamat siang juga Ibu. Iya, mohon maaf nih Bu. Saya ada kegiatan untuk tugas di LMS Iya. mengenai pengambilan keputusan. Kebetulan ada beberapa kasus Ibu, dan di sini nanti akan saya berikan satu kasus untuk Ibu tanggapi bagaimana menurut Ibu dalam pengambilan keputusan. Untuk kasusnya, Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Ibu. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Bu Tati, dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah, ibu, dan orang tua wali murid juga sangat menghargai Bu Tati. Suatu hari, ketika ibu mengajar, ibu mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Ibu melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, mengharap di depan kelas pintu Ibu Tati. Ibu melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasanya. Namun, Ibu bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Bu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis tersebut dan berlutut di tengah terik matahari. Menurut Ibu, melihat dari kasus tersebut, apa yang harus Ibu lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Ibu lakukan? Dapatkah Ibu menginterupsi? Mengapa dan bagaimana menurut Ibu? Terima kasih. Mungkin saya bisa berpendapat selaku rekan kerja dari Bu Tati. Saya tidak bisa langsung menginterupsi Bu Tati karena mungkin Bu Tati itu punya punya pandangan yang baik tentang aturan yang ada di kelasnya Bu Tati juga. Terus saya juga tidak tahu aturan itu mungkin sudah dibuat atau sudah ada kesepakatan di kelasnya Bu Tati dengan siswa-siswanya. Jadi saya punya punya pendapat atau punya hanya kita bisa memberikan masukan Bu Tati tapi tidak secara langsung. Setelah kegiatan pembelajaran di kelasnya Bu Tati selesai, baru mungkin saya bisa bertanya ke Bu Tati tentang aturan ataupun hukuman yang dilaksanakan di kelasnya Bu Tati. Jadi kita tidak bisa serta-merta untuk memberikan masukan ataupun mengatakan aturan itu jelek. Mungkin di aturan itu Bu Tati punya maksud agar siswanya atau anak didiknya itu mempunyai kedisiplinan yang tinggi, terus bisa hukuman itu dilakukan ke anak yang sedang menangis, mungkin juga untuk bisa menjadi contoh buat teman-temannya yang lain. Mungkin dia itu punya kesalahan yang sangat fatal menurut Bu Tati, tapi itu loh ya, menurut Bu Tati, bukan mungkin menurut yang lain itu merupakan hukuman yang tidak baik. Nah, mungkin selaku rekan kerja hanya bisa memberikan masukan untuk bisa membuat aturan ataupun sanksi kepada anak didiknya atau siswanya dengan hukuman yang lebih positif lagi. Dan menurut saya juga mungkin pada suatu saat ada rapat di sekolah, saya bisa memberikan masukan ke rekan-rekan yang lain ataupun ke kepala sekolah agar bisa membuat aturan kepada anak didik secara keseluruhan dengan aturan yang jelas. Jangan sampai ada satu kelas dengan kelas yang lain itu mempunyai aturan yang tidak sama, karena aturan itu untuk keseluruhan dari
yang ada di sekolah tersebut. Dan kalau ada yang seperti Bu Tati terus muridnya menangis di luar kelas dengan diterik matahari, kalau ada masyarakat yang tahu, ada guru sekolah lain yang tahu, itu juga mungkin merupakan merupakan hal yang tidak baik, yang perlu ada perbaikan dari sekolah kita. Nah, mungkin untuk lebih baiknya aturan itu kita usulkan pada rapat Dewan Guru dan Kepala Sekolah untuk bisa membuat aturan yang lebih baik agar sekolah kita mendapat penilaian yang baik dari masyarakat, karena penilaian masyarakat itu tidak hanya dari satu-satu individu yang ada di sekolahan itu. Misalnya dari guru itu sekolahan itu menjadi jelek, terus dari guru itu sekolahan itu menjadi baik, tidak seperti itu. Nanti penilaiannya itu akan keseluruhan dari yang ada di dalam lembaga itu, dari kepala sekolah, dari dewan guru, dari para mungkin ada penjaga dan ada yang lain, terus dari siswanya juga. Mungkin itu yang dapat saya berikan untuk menilai dari kasus yang ada pada Bupati. Mungkin Ibu bisa berpendapat apa yang akan Ibu lakukan kepada anak yang sedang menangis tersebut, atau langsung mendekati ketika anak itu menangis, atau seperti apa? Untuk anak yang sedang menangis, mungkin saya hanya sekedar ya kita mendekat, tapi hanya sekedar bertanya, tapi kita tidak bisa memberikan keputusan atau kita memberikan masukan ke anak tersebut. Kita hanya sekedar bertanya, kenapa sih bisa seperti itu. Nah, itu sebagai bahan saya untuk juga bisa memberikan masukan ke Bu Tati. Terima kasih banyak Ibu untuk studi kasusnya dan penanggapannya, kemudian sudah mampu memberikan jawaban dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dalam memimpin pembelajaran. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum.